Panitia ingin mempresentasikan hasil dari tugas membuat materi Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda. Materi akan dipresentasikan oleh Bunga Erika Putri, Naufa Cityawardani, Salma Khairunisa, Nurul Fatimah. Sejarah Sumpah Pemuda. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan telah melalui jalan yang panjang. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang telah diraih melalui perjuangan fisik dan tumpah darah dari pahlawan bangsa. Bangsa Indonesia sadar bahwa nasib bangsa Indonesia ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Semangat untuk terbebas dari penjajahan mulai muncul di kalangan pemuda Indonesia. Berbagai macam bentuk perlawanan mulai dari perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan sampai dengan perlawanan berbentuk organisasi telah dilakukan. Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan masih mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan perjuangan melawan penjajahan disebabkan bentuk perjuangannya masih bersifat kedaerahan dengan mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata, dan masih mudah diadu domba oleh penjajah dengan politik divide et impera. Divide et impera artinya dipecah kemudian dikuasai. Setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah mengalami perubahan, yaitu dengan cara organisasi yang terorganisir dan bersifat nasional. Organisasi pemuda pertama yang terbentuk adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia membuat pemuda Indonesia mulai bangkit. Perjuangan dilaksanakan melalui organisasi kepemudaan yang bersifat nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi kepemudaan yang terbentuk setelah munculnya organisasi Budi Utomo berangsur-angsur antara lain: 1. Trikoro Dharma, yang nantinya berganti nama menjadi Jong Java, yang diketuai oleh R. Rasatiman Wiryasonjoyo yang didirikan pada tahun 1915. 2. Jong Sumatera Nenbon, Persatuan Pemuda dan Pelajar Sumatera, yang didirikan pada tahun 1917. 3. Jong Ambon, Persatuan Pemuda Pelajar Ambon, didirikan pada tahun 1918. 4. Jong Minahasa, Persatuan Pemuda Pelajar Minahasa, yang didirikan pada tahun 1918 sampai 1919. 5. Jong Celebes, Persatuan Pemuda Pelajar Celebes, didirikan pada tanggal 1915 sampai 1919. Kemudian bermunculan organisasi kepemudaan lain yang berlatar belakang suku dan kedaerahan seperti Jong Batak, Hon, Jong Betawi, dan lain-lainnya. Ada organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku maupun kedaerahan, yaitu Perhimpunan Indonesia. Anggota Perhimpunan Indonesia ini adalah semua pemuda yang berasal dari berbagai suku dan daerah dengan keinginan mempersatukan semua pemuda dalam Kongres Pemuda. Semakin gencarnya keinginan untuk mempersatukan semua organisasi pemuda seluruh Indonesia menimbulkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengusir penjajah. Kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam mengusir penjajah di Indonesia semakin berkembang. Hasil Kongres Pemuda 1. Tanggal 30 April 2 Mei 1926 dilaksanakanlah Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Dengan ketuanya M. Tabrani berhasil menimbulkan kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan kesatuan bahasa, tetapi belum sampai berhasil diwujudkan. Tujuan Kongres Pemuda 1 adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan sentral atau nasional dengan maksud sebagai berikut. 1. Memajukan persatuan dan kebangsaan. 2. Menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 dihadiri oleh wakil-wakil dan perkumpulan pemuda antara lain: 1. Jong Java dan Organisasi Pemuda Jawa. 2.
Jong Sumatera Nenbon dari Organisasi Pemuda Sumatera. 3. Jong Ambon dari Organisasi Pemuda Maluku. 4. Jong Bataksbon dari Organisasi Pemuda Sumatera Utara. 5. Pemuda kaum Betawi dan Organisasi Betawi untuk mewujudkan hasil Kongres Pemuda 1. Peserta Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 2, tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda 2 yang diketuai oleh Soegondo Djojokospito. Hasil dari Kongres Pemuda 2 ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Susunan Panitia Kongres Sumpah Pemuda. Ketua Sugondo Djojokospito, Wakil Ketua Joko Marsaid Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumatera Nenbon, Bendahara Amir Jafriuddin Jong Batakbon, Pembantu 1 Johan Mujahid Jong Islamitan Bon, Pembantu 2 Ervanjel Soekana Pemuda Indonesia, Pembantu 3 CL Senduk Jong Celebes, Pembantu 4 Johannes Laimena Jong Ambon, Pembantu 5 Rohani Sarjad Pemuda Kacang Betawi. Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Makna dan arti Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda. Makna utama dari Sumpah Pemuda adalah sebuah pematri jati diri bangsa. Kemudian di dalamnya terdapat keinginan seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan bersama dalam menumbuhkan dan mengusahakan kedaulatan atau kemerdekaan negara Indonesia. Arti Sumpah Pemuda. Arti penting Sumpah Pemuda pun adalah sebagai cerminan rasa cinta pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air, termasuk pula mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.